Akhirnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin para pemuda pemudi yang saya hormati, pada generasi milenial ini, para pemuda pemudi semua manusia, baik yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, semua manusia berbondong-bondong mencari yang namanya kesuksesan. Namun di antara mereka tidak tahu apa itu kesuksesan yang abadi, apa itu kesuksesan yang hakiki. Apakah kesuksesan dipandang dari jabatan yang tertinggi? Apakah kesuksesan dipandang dari kepintaran intelektual? Apakah kesuksesan dipandang dari harta yang banyak? Perlu kita telaah. Kalau kesuksesan dipandang dari jabatan yang tertinggi, berarti yang paling sukses di muka bumi ini adalah Fir'aun. Karena puncak dari kesombongan Fir'aun, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apakah Allah jahat kepada Fir'aun? Apakah Allah murka kepada Fir'aun? Belum secepat itu. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Dua nabi sekaligus diutus kepada Fir'aun, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun, engkau datang kepada Fir'aun karena sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Tetapi ketika Fir'aun meninggal dunia, dilaknat oleh Allah, tenggelamkan ke dalam lautan, tetap saja hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari jabatan yang tertinggi. Apakah kesuksesan yang abadi dipandang dari kepintaran intelektual? Kalau kesuksesan yang abadi dipandang dari kepintaran intelektual, berarti yang paling sukses di muka bumi ini adalah Haman. Haman ini adalah seorang profesor, banyak penemuan-penemuan yang kita gunakan pada zaman sekarang. Tetapi ketika Haman meninggal dunia, tetap saja hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 poin telah kita dapatkan. Kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari jabatan yang tertinggi. Kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari kepintaran intelektual. Kemudian yang terakhir, apakah kesuksesan yang abadi dipandang dari harta yang banyak? Kalau kesuksesan dipandang dari harta yang banyak, berarti yang paling sukses di muka bumi ini adalah Qarun. Qarun ini adalah seorang yang sangat kaya, bahkan harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Disitulah para manusia berbondong-bondong menggali tanah, berharap mendapatkan hartanya Qarun. Tapi ketika Qarun meninggal dunia, tetap saja hina di hadapan Allah, karena dia sudah merasa bahwasanya dia hamba harta. Hadirin para penghuni surga yang saya hormati, kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari jabatan yang tertinggi. Kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari kepintaran intelektual. Kesuksesan yang abadi bukan dipandang dari harta yang banyak. Tapi apakah kesuksesan yang abadi? Kesuksesan yang abadi dan hakiki. Kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik umat yang bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ajak keluarga, ajak tetangga, ajak semua orang Islam untuk berbuat kebaikan dan cegah mereka dari perbuatan mungkar. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang saya banggakan, pada saat ini, pada detik ini, di era ini ada kegiatan yang sangat bagus, kegiatan yang membangkitkan para pemuda-pemudi. Laksana kalau kita zaman sekarang, pemuda itu bagaikan dentuman beduk di waktu fajar, semangatnya masih berkobar, api masih membara di dalam hati. Pada saat dan detik ini kita menyaksikan bahwasanya ada perlombaan MPP Musabaqah Pondok Pesantren, ajang untuk kita membangkitkan gairah semangat keislaman kita. Kalau dengan nikmat dan kegiatan ini saja kita tidak mau berubah, lantas dengan kegiatan-kegiatan yang gimana lagi? Allah akan memberikan kita supaya kita sadar dengan kegiatan-kegiatan Islamnya. Hadirin, pesan terakhir untuk mengakhiri tausiah ini, kita berkaca dari kisah Fir'aun tadi, bahwasanya semua manusia tidak boleh berbohong. Mungkin di dunia dia bisa berkata, tapi al-yawmu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu semua manusia tidak bisa berkata, yang memberi kesaksian adalah tubuh kita.
Apakah waktu kita hidup di dunia, langkah kaki, gontayan tangan, detak jantung, kedipan mata dan hembusan napas kita terakhir kita curahkan ke jalan Allah atau tidak? Karena pada saat itu tak satu pun yang bisa bersilat lidah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwasanya kita hidup dunia ini, mohon maaf hadirin, tidak selama-lamanya. Hidup di dunia ini hanya kedipan mata. Hidup di dunia ini hanya sementara dan sebentar saja. Dan pastikan ketika kita lahir ke dunia, buat semua orang di sekitar kita tertawa dan kita menangis. Tapi pastikan ketika kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, buat orang di sekitar kita menangis dan kita tertawa, tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Asal sembilu dari bulu dianyam jadi tampian. Aku menyusun jariku 10. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.